Jadi kalau dibaptisnya gimana? Apa? Jadi kalau dibaptisnya gimana? Kalau Langkah-langkah. kalau dibaptisnya dari mana? Kalau dari bayi itu mah nggak usah kayak belajar gitu. Kalau dari bayi mah langsung Kurang keras. kita pendaftaran nih, namanya siapa, nama anaknya, misalkan contoh nama anaknya Muhammad Sadeli, misalkan ada Muhammad itu, misalkan ya dia mau dibaptis misalkan. Nah, daftarin tuh ke gerejanya, nama anak saya ini, lahir tanggal segini gitu ya, ini. Nah, mau dibaptis, nah pilih nama baptisnya mau siapa gitu. Nah, misalkan baptisnya pilih dari Santo lah. Kalau laki-laki kan Santo, kalau perempuan Santa. Iya gitu. Iya. Oh, Loh, iyalah. sih kita Enggak lah. Kalau laki-laki misalkan ya, kayak si Davi ya, Santo Mikael ya kan. Kalau laki-laki Santo Petrus ya kan, Fransiskus gitu. Nah, kalau yang perempuannya Gabriel gitu kan, terus Rafael. Nah, gitu, kayak gitu-gitu. Nah, kalau dari bayi gitu langsung datang. Kalau udah gede biasanya itu, se-feeling gue kayak tapi gue lupa ya, apakah ada. Oh iya, tetap ada belajar. Kalau udah gede ada belajar agama dulu mengenai si agama itu gitu. berarti Jadi ya harus belajar dulu kan? iya, Nggak mungkin tiba-tiba langsung blok gitu kan? iya. Kalau kalau apa? Kalau dulu saya kan baptisnya udah gede kan. Nah, itu belajar. Kalau zaman dulu saya belajarnya cuman 3 minggu. Ya ngomong lah sebulan aja. Sebulan udah belajar dan segala macam. Dan itu belajar juga bukan kayak ujian, bukan kayak nanti dites kamu ini belajarnya gini gimana gitu, nggak ada. Jadi kita cuma mengenal doang, mengenal si agamanya itu gitu ya. Oh, Pakai ada istilah-istilah apa bukan? Dari enggak, awal-awal dulu ini enggak, siapa enggak. gitu. Jadi dikasih tahu coba bawa apa, ya ibaratnya gini lah, nama nama Tuhan kita teh Yesus Kristus gitu ya. Nah, dia kok tawa. Lu sih suka ngejailin sih. Terus Nah, dia punya ibu nih, ibunya siapa, Maria nih gitu kan. Nah, oh iya, terus nanti kasih tahu Yesus tuh wafat karena apa gitu. Nah, terus wafatnya di mana gitu, belajar gitu kan. Nah, nanti nama santo itu ada 12 murid Yesus tuh namanya si ini sampai 12. Sebenarnya hampir sama kayak Gina Halilintar. Iya kan, dia kan 11 sebenarnya nambah 1 jadi 12 gitu. Ya, oh, nambah Aurelnya, nambah Aurel. terus Udah gitu, udah belajar itu selama 3 minggu itu. Nanti dikasih tahu ya, doa Bapa kami itu gimana gitu ya, doa Salam Maria itu gimana gitu kan. Terus kalau pengakuan dosa itu kayak gimana, ada. sering dosa. Hah? Ngaku. Puji Tuhan dari awal saya Katolik sampai sekarang nggak pernah. Aduh. Nggak pernah, Terus. karena pengakuan dosa itu susah. Nah, itu nanti dulu aja, itu nanti lagi. Kalau kayak masuknya gitu. Ya cuma gitu doang, maksudnya belajar kalau udah gede ya. Kalau Gitu. dulu saya 3 minggu belajarnya tuh udah. Terus nanti sama kayak daftar lagi ke gereja ini nih, yang kayak misalnya dekat rumah ada kan, daftar situ mau masuk Katolik nih. Udah, oke, ya udah belajar, udah nama baptisnya siapa yang mau dipilih. Kalau gue kan Agustinus Itu gitu. dipilih Ya kita atau boleh milih, dipilihin? kita boleh milih mau siapa gitu. Gitu kan. Kalau 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 setahu gua ya, kalau salah ya sorry gitu aja. Saya tahu gini, kayak malaikat apa si Davi yang Mikael itu kan malaikat yang itu ngeitin setan, ngerti nggak, yang dia pakai pedangnya gitu ke setan dia gini. Itu gitu kan. Itu kalau kalau Agustinus gua nggak tahu apa ininya, maksudnya si sosok si ini Agustinus itu siapa gitu, gua nggak terlalu ya udah dipilih, oke, udah. Ya udah, nanti dari situ datanglah ke gereja itu. Pas ada misalkan pembaptisan,
datang udah biasa aja sih. Kalau dulu kalau nggak salah gue pakai baju putih, jadi kayak baju putih lah, caranya bebas ya gitu, bebas lah kayak baju putih gitu. Udah nanti udah selesai dibaptis maju segala, nanti kita kepalanya begini nih, miring, ngerti nggak? Di sini tuh kayak ada cawan, kayak ada ember gitu. Kepala kita miring, miring gini. Nanti sang pastornya disiram air. Udah ini kamu dibaptis gitu dalam nama Bapa terus gitu. Udah, jadi di ini air kita jatuh disiram, bukan disiram seblok gitu ya. Jadi aqua gitu di kekening sih gitu. Jadi kan di atas air tuh gitu. Nah, udah. Saya itu mah udah. Saya kira tuh yang ada yang di kepret-kepret Enggak, pakai apa? kalau itu mah kalau misa. Kalau misa biasa zaman dulu kan itu selesai beres, kita dikepretin pakai air. Gitu. Oh, jadi nggak ada yang dicelup mukanya gitu, hanya dikucur. Kalau Katolik mah dikucurin gitu. Kalau yang di video-video ada yang dicelup. Itu mah kayaknya Kristen nggak tahu. Pokoknya tapi ada yang kayak gitu juga. Kan biasanya kalau yang itu kan suka kayak di kolam renang tuh. Beberapa orang masuk terus diselap deh gitu, sebangunin lagi gitu kan. Ada yang kayak gitu, beda-beda. Tapi tetap aja harus belajar dulu ya. Awal mulanya ya. Kalau bisa langsung saya mau Kristen langsung udah gitu, udah beres gitu kan. Kalau udah beres masuk kayak gitu, udah belajar, udah baru udah masuk nih pertama nih. Susahnya itu apa? Udah masuk, kita nggak bisa terima hosti dulu, nggak boleh. Hosti itu apa? Itu roti yang dibagi, yang katanya teh kalau memang orang yang bener-bener imannya bener-bener kuat, udah itu hosti itu kan melambangkan tubuh Kristus gitu kan. Banyak orang yang bersaksi dibagi hosti di gereja, begitu udah beres masukin mulut jadi daging asli, bener. Ada yang kejadian kayak gitu. Lu ngerasa nggak? Kalau gua mah enggak. Nah, kenapa? Karena kan iman gua setengah-setengah. Iman gue ya, ngerti. Ya gue hari Minggu orang ke gereja, gue nongkrong di depan lah, beli bapau gitu kan, beli siomay gitu. Nah, gitu. Nah, begitu pertama masuk Katolik cuma gitu doang nih. Kita belum boleh dulu nih mau hosti, nggak boleh. Kan kalau orang biasanya udah dibaptis terima hosti begini kan, minta. Kalau yang belum kan harus gini tangannya. Nanti dia cuma diberkatin doang, dikasih dijidat gitu. Kamu diberkati atau amin gitu kan. Nah, setelah udah beres itu, kita mau pengen nih terima si tubuh ini teh. Kita belajar lagi komuni. Kayak si Davi kemarin itu belajar tuh kurang lebih sekitar 3 bulan kalau yang komuni. Terakhir si Davi 3 bulan tuh belajar. Gitu. Kalau misalnya mau masuk kayak gitu, sering ke gereja. Masuk apa nih maksudnya? Ya mau ke agama lu. Sering ke gereja atau gimana? Kalau misalkan udah dari awalnya belum kayak perkenalan gitu ya, perkenalan mah terserah lu mau datang mau enggak kan, nggak mesti kan. Perkenalan cuma hanya kata misalnya itu kayak gini loh, misalnya ternyata nanti bagian terima kamu itu begini loh caranya, kita lihat dulu kan. Kalau misalkan memang itu orang yang misalkan enggak lah, gue nggak mau nih misalkannya, gue lebih pengennya misalkan masuk agama lain ya nggak masalah gitu. Nggak ada kayak ujian gitu, jadi kalau harus 3 minggu itu harus datang dulu atau gimana? Kalau bisa langsung saya mau ini langsung diuji gitu? Enggak, pokoknya udah gitu mobil aja. Saya juga tuh udah kita mau nih, contoh mau nih, jadi kita datang ke gereja, saya mau masuk agama Katolik nih, persyaratannya misalkan apa aja nih, misalkan nanti kan dia kayak ada buku lah nulis misalkan ya, nggak buku sih, kayak kertas itu misalkan nama siapa, terus misalkan lahir tahun berapa, segala macam itu kan, segala macam itu udah diisi. Udah ya udah nanti pasti disuruh belajar dulu. Ya belajar itu yang kalau yang saya cuma 3 minggu itu ya, yang saya dulu itu belajar 3 minggu itu gitu. Nanti suruh baca itu namanya. Jadi kalau kayak ini mah kita suruh nanti dites. Coba buka puji syukur misalkan ya. Misalkan nomor sekian, ayat sekian gitu. Kita harus nyari dulu yang mana. Ini sama ini nih sini. Nanti itu baca gitu. Cuman supaya tahu loh, puji syukur tuh kayak begini ya gitu loh. Ternyata rosario tuh kayak begini loh bentuknya gitu. Ya perkenalan gitu. Nah, kalau misalkan setelah itu tuh misalkan tuh udah belajar tengah-tengah lu nggak mau ini, ya udah gitu ibaratnya. Walaupun gitu. Lu udah daftar juga gitu, lu nggak nonton juga nggak masalah gitu.
nggak ada ini kan, gitu, nggak terlalu kan lu daftar nih, lu kudu wajib harus datang. Ada persyaratan nggak, ada misalnya persetujuan dari orang tua atau enggak gitu? Enggak, Oh nggak perlu ya, nggak itu mah perlu. masing-masing aja, Iya masing-masing masing-masing orang. agama, iya masing-masing aja. Ya ibaratnya lu mau masuk sok, mau enggak ya sok gitu. Lu mau keluar langsung ya keluar juk gitu. Mau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi ada kemungkinan orang tua tuh bakal kaget ya, Sebenarnya tiba-tiba berubah. kalau dibilang kaget kayaknya sih iya. Iya. Karena kan itu kan pribadi kita kan. Kita belajar ya belajar sendiri ya. Inilah lu udah gede gini gitu. Lu mau belajar ya belajar, tinggal pergi bisa aja kan. Mau ke sini gitu kan bisa aja gitu. Bener. Gitu. Cuma gitu doang. Gitu doang. Udah selesai dibaptis beres, terus minta komuni itu kan, belajar komuni udah itu mas selesai udah. Jadi nanti ibaratnya di apa, kalau kan kadang banyak ada orang yang pengen nama baptis itu disandangin bener-bener di ini. Ada orang yang cuma pengen udahlah nama gue nama aslinya aja gitu, nggak mau ada nama baptisnya gitu kan, kadang ada gitu kan. Kalau kayak siapa, sis itu kan ada FX Siswanto Duran, itu kan Franciscus gitu kan, Franciscus Saverius. Si Ninda juga ada, itu ada namanya. Jadi kan dia dipasangin itu dicantumin di ininya dia gitu kan. Tapi kalau gue kan enggak. Jadi ya yang penting ya, oh gue udah dibaptis, udah tahu ini, ya udah nama gue, nama baptisan gue itu gitu, ya udah gitu. Kalau karena seingat gue kalau nggak salah zaman dulu tuh kalau nggak salah cuma gue lupa ya, kalau tapi gue lupa juga ya, kalau nggak salah tuh zaman dulu tuh setelah dibaptis itu tuh udah bisa nerima komuni zaman dulu. Nah, saya pikirin apa coba? Apa? Takutnya mikrofon gak nyala anjing. Bener dah ini mah. Coba aja dulu, stop dulu, kalau tadi kita mulai lagi. Jelas ini mah nge-brainwash saya supaya masuk. Loh, kalau nge-brainwash tuh kan saya ngajak lu, ayo kita ke gereja gitu kan. Itu kan nge-brainwash. Kalau ini kan cuma ngobrol doang, nggak nge-brainwash. Itu udah sekali. Cek dulu ah. 5 minutes later. Ya. Nah, terus mau nanya lagi. Apa? Nanya apa? Boleh lah. Kalau misalnya sebutan domba yang hilang itu apa? Nah, ini nih yang suka jadi permasalahan ya. Sebenarnya saya juga kadang antara ngerti dan nggak ngerti, ya. Kenapa antara ngerti dan nggak ngertinya? Satu, yang dimaksud domba itu apa? Pertama, ya ngerti nggak gitu? Konteks domba itu apa? Nah, yang kedua, yang hilang gitu. Yang hilang itu maksudnya pergi, ya. Entah maksudnya pergi itu entah ya pergi aja, atau misalkan udah bener-bener tanda kutip nggak ada, tanda kayak orang meninggal atau apa, itu saya nggak ngerti gitu ya. Tapi yang kadang yang orang suka ini tuh ibaratnya kayak orang dari agama Katolik dia pindah ke agama misalkan Buddha atau apa, agama lain lah. ya agama itu pasti disebutnya domba yang hilang. Karena Mungkin dia keluar dari peternakan atau gimana? Mungkin zaman dulunya siapa Yesus ini tuh memikir bahwa murid-murid saya itu kayak domba gitu, ngerti gak? Jadi maksudnya bukan kayak domba yang bunyi-bunyi, bukan, tapi maksudnya kayak bahwa saya tuh apa ya, peternak, apa, kepala peternak tuh apa namanya, saya tuh Penggembala. Saya tuh gembalanya nih. Gembala. Nah, kamu tuh anak-anak saya kan, jadi saya gembalanya, kamu tuh dianggap ibaratnya kayak domba lah itu, kamu tuh pengikut saya semua gitu, gitu kan. Nah, jadi mungkin yang disebut domba yang hilang tuh mungkin itu karena bisa terjadi kan disebutnya gembala umat-umatnya gitu. Jadi perumpamaannya itu mungkin ya domba yang hilang itu orang yang beragama Nasrani tiba-tiba keluar pindah ke agama lain.
itu disebutnya domba yang hilang. Sponsor tuh Hah? Beli sendiri ini mah. sponsor tuh. Jangan lah. Oh, Gitu. Nah makanya kadang kan suka ada kamu misalkan dulu dia agamanya apa misalnya gitu. Oh misalkan Nasrani, sekarang ini oh domba yang hilang nih gitu. berarti bisa juga dong. Lu kamu apa? Islam. Masuk ke agama lain. Oh, berarti dari Islam lu domba yang hilang. Kayaknya kalau dibilang domba yang hilang kayaknya enggak ya, malah disebutnya malah jadi bertambah, anak Allahnya jadi bertambah, kan bukan hilang. Itu kan kayak lu masuk. Atau mungkin hilang dari perkebunan apa? Dari ladang orang. Iya, hilang dari ladang sih, enggak domba yang maksudnya hilang dari ladang yang awal nih, yang emang awalnya, terus dia keluar kan. Nah, kalau ini kan lu masuk kan, jadi oh jadi dombanya nambah satu nih berarti gitu loh. Kasih Anak dombanya nambah satu nih. ke agama lu. Heeh. Ya kalau misalnya Islam, Iya. Islam, Heeh. lu keluar. Oh, Disebutnya saya hilang. keluar nih, terus masuk ke agama lain. Saya disebutnya anak domba Allah yang hilang. Makanya rata-rata biasanya kalau udah hilang itu bisa dikontrol Z. Iya, sekarang di F8 ini F9 di kopi. Gitu. Kadang juga ya, kadang. Jadi kalau dibilang gini ya, lu pernah kepikiran nggak di otak lu atau di otak lu lah ya, yang bukan di mana lu, di otak lu pernah kepikiran kalau lu boleh nanya ke orang gitu ya, orang agama Nasrani itu enaknya apa sih gitu, lu pernah pikir ada nanya kayak gitu nggak ke orang random ya gitu, pernah ada kepikiran nggak? Enggak sih, tapi sekarang balik lagi ke lu. Nah lu enak nggak? Ini pemikiran ini sudah kemana-mana agamanya yang ini nih orang nih. Baru satu kan terus pindah lagi. Masih mencari ya kemarin. Terus ini kalau dibilang dari perspektif pandangan umum ya, pandangan lu lah, jangan umum banyak teuing. iya maksudnya perspektif pandangan orang-orang yang ya yang itulah ya. Nah, satu, agama Nasrani itu kalau dibilang pemikirannya bukan enak ya sebenarnya kalau dibilang enakan situ gitu. Karena apa? Ya mungkin kalau kayak di mana? Di Muslim kan ada atau memang diadakan, memang dikhususkan bahwa sholat itu kan 5 waktu kan ya. Kalau nggak salah subuh terus jam 12 ya, jam 12, jam 3, jam 6 sama jam 7 kan. Ya kan saya nggak tahu namanya. Subuh bener Ya subuh benar. Zuhur, asar, maghrib, isya kan. Nah berarti 5 itu kan. Ada lagi yang tahajud. Nah pemikirannya kan kalau orang kan agama Katolik apa? Seminggu sekali. Ngapain aja? Misa doang. Itu mungkin ya pemikirannya. Kedua, di Muslim babi katanya haram. Katanya. Di Katolik banyak yang di Nasrani emang kalau di jalan mah haram. Udah dimasak harum. Pakai cocok sambal. Mantap. Kan pernah nyoba. Itu kedua. Saya kayaknya pernah ini sama lu ya. Wah. Kalau di rumah mungkin iseng. Oh, di rumah tuh jarang banget beli kayak begituan karena udah malas atau gimana tuh? Bukan malas, karena di rumah itu salah satu anggota rumah ada domba yang nggak pernah balik-balik atau nggak mau balik gitu. Siap. itu kan bukan dibilang hilang. Dombanya nggak balik-balik. Ya masih dibilang nggak balik itu kan ya seharusnya udah tahu di komplek itu kan semuanya Nasrani semua. Lah dia kan memilih jalan yang lain gitu, jalan yang sesat. Si anjing. Sesat kan beloknya tuh asa gini gitu. Dia memuja ini ya, botol plastik. Botol plastik. Gitu. Nah, terus kan kalau apa namanya? Kalau di Nasrani itu kan apa? Ibaratnya hari jadinya kan tanggal 25 tuh. Hari jadinya tuh kan Natal ya? Natal. Nah, pemikirannya orang
luar lah, yang agama lain kan, wah Nasrani mah enak ya, 25 ya baik cuma hanya acara gitu doang, terus habis itu selesainya makan-makan ya kan, makan-makan tuh namanya agama sih kan boleh makan apa aja kan, ya betul babi aja dimakan kan, ya kan udah kan, pasti seenggaknya nggak mungkin dong minum beralkohol, nggak boleh, itu sudah pasti lumrah gitu kan, udah pasti banyak itu pemikirannya di situ. Terus mungkin pemikirannya kalau misalkan di muslim kan, kalau kita ke masjid di muslim kan seenggaknya nggak boleh udah pakai celana pendek kan, harus pakai celana panjang, kalaupun pakai celana pendek pakai sarung ya kan. Coba datanglah ke Nasrani kayak datang ke acara Citayam Fashion Week. Gak usah jauh-jauh, ini gue cerita sedikit ya, nyimpang dari sini ya. Minggu kemarin gue ke gereja, di depan gue ada beberapa perempuan, 4 orang, semuanya modis semua lah modelnya. Karena salah satu yang menarik perhatian gue orangnya tuh, di depan gue, bajunya dress biru polkadot putih, rambutnya dicat gitulah, warna-warna kayak coklat gitulah, pakai bundu warna merah, sampai apal gue, pakai sepatu warna merah. Sepatu itu kalau nggak salah kayak model-model selop gitulah warna merah. Yang namanya orang kan setidaknya kalau misalkan ke gereja mah sebenarnya nggak di ini ya, nggak diharusin harus pakai baju begini, walaupun di depannya ada pelang, nggak boleh pakai celana pendek, nggak boleh, tapi kan namanya orang ya bayangin, lu udah ada niat mau ke gereja lu udah bagus gitu kan. Kalau sampai diributin mas ini mendingan gak usah ke gereja gitu kan. Yang gua heran teh dan gue ini ya oke lah, lu wajar lah, boleh lah pakai dress pakai apa gitu, tapi ini dressnya di atas lutut pisan kan. Kalau orang mikir kan asa lu teh mau kemana gitu datangnya, lu teh mau datang ke rumah Tuhan atau mau datang ke rumah siapa gitu. Oke lah, nggak masalah, lu abis dari sini mau party juga nggak masalah gitu. Tapi kan sengaja jangan gitu dulu lah gitu. Itulah salah satu contoh gitu ya. Mungkin orang mikir oh enak nih ke masuk Nasrani mah gitu kan, datang ke rumah Tuhan aja bebas bajunya ya, ibarat kata lu mau pakai lekbong juga nggak masalah, asal lu nggak malu mah. Lu mau pakai sandal jepit juga nggak masalah kalau lu emang nggak malu diliatin orang, itu doang. Tadi perasaan lagi ngebahas domba itu, nah jadi passion. Iya kan, maksudnya kan ke arah situ juga, iya gitu. Nah jadi makanya kadang kalau orang lain misalkan misalkan udah ditanya nih, misalkan oh agamanya apa misalkan, oh muslim, emang dari awalnya muslim, oh enggak, misalkan mualaf gitu ini, wah domba ya muslim gitu, kemana so balik lagi dombanya lah gitu. Sama satu lagi nih ngebahas setelah domba nih ya, kan kalau misalkan gini lah, kalau di muslim kan bukan gampang ya, tapi kan simple ya, cuma nyebutin syahadat doang kan, udah gitu salaman beres kan. Tadi kan udah tahu ya kalau yang di Nasrani mah begitu kan, belajar segala macam itu kan, mau ibaratnya ya oke gitu, misalkan dari Nasrani terus kita mualaf, itu tuh nggak segampang yang orang mikir. Oh lu udah pindah ya, oke selesai. Enggak, terus kita tuh harus bikin surat ke si gereja yang ada di dekat rumah, yang misalkan gereja kita daerah rumahnya di titik A nih, maksudnya kita masuk lingkungan yang ada daerah situ, gereja situ misalkan, kita harus ngasih surat ke gereja itu. Nih saya tuh mau saya sudah sudah sah, baca gini lah, enggak, saya tuh mengundurkan diri lah ya gitu ya dari agama ini gitu, dan saya sudah memeluk agama lain gitu. Itu kita ngasih surat
nanti setelah itu tuh kita dipanggil sama si pasturnya teh, kita ketemu gitu. Terus Kalau udah ketemu, misalnya misalnya diajak ngobrol, oh kamu iya oke udah. Nah udah selesai gitu, baru nanti nama kita nih yang ada di itu ibaratnya kayak dihapus nih, udah dihapus, berarti otomatis dia udah gak terdaftar di si gereja ini karena dia udah masuk ini kan. Nah dia otomatis terdaftarnya di tempat lain nih gitu. Nah, udah selesai, udah beres. Seingat gue tuh masih ada beberapa lagi langkah yang harus dijalan lagi atau enggak, gue lupa gitu. Tapi maksudnya enggak hanya sekonyong-konyong udah ya oke ya bye gitu, selesai terus cabut gitu. Enggak, itu harus kasih surat lagi gitu, pernyataan bahwa gue tuh mengundurkan diri gitu dari ini dan gue udah memilih tempat yang lain gitu. Makanya kenapa orang kadang suka nggak boleh kayak misalkan menikah beda agama karena susah, ngurusnya susah atau kalau susahnya tuh gini, ibarat kata Muslim sama Nasrani mau pisah nih, mungkin buat Muslim ya sudah pisah, kita pisah, ngurusinnya di pengadilan agama ya kan. Tapi kalau buat yang Nasrani susah, ke pengadilan negeri dulu, kirim dulu ya pengadilan negeri udah diputus nih dari negara nih, oke lu pisah. Nah nanti dia ngajuin lagi surat ke Bapak Besar Vatikan. Iya, ke Vatikan. Nih bahwa saya udah pisah nih. Nah saya nggak tahu ya kalau misalkan yang beda gitu tuh apakah ibarat kata oke udah gitu ya langsung gitu atau enggak, gue nggak tahu. Tapi setahu gue kalau yang agama yang sama maksudnya sama Nasrani gitu, itu ditanya lu kenapa bisa pisah, emang lu nggak bisa rujuk lagi nih, karena lu kan berarti melanggar janji dong, yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia gitu kan, terkecuali tanda kutip orang itu meninggal ya pisah gitu kan, berarti dipisahkan oleh Tuhan gitu. Nah lu berarti lu ngingkarin janji dong gitu. Itu tuh belum tentu juga oke cap selesai lu bisa cerai, enggak. Kalau misalkan dari sana ngomong lu nggak bisa cerai, ya udah nggak bisa tetep gitu berarti tetep kan ya, karena kan kita kan megang itu megang ya si slogan itulah gitu. Karena setiap kalau kita nikah kita ya sama aja ya kan, maksudnya juga pasti nanya dong, kamu bener nggak mau nikah sama ini gitu kan, kok sama aja kan ya, sama aja. Kamu yakin mau nikah sama dia, ya yakin mau jadi pasangan hidupnya, karena susah senang gitu kan, susah senang duka maupun tidak duka itu mau nggak gitu, mau nggak nih ibaratnya hormat nih sama si laki lu nih gini nih, mau nggak, ya dulu jawab bersedia kan. Udah selesai pastornya kan nanya, yang telah dipersatukan Tuhan itu semua umat yang datang ngejawab kan, sampai kita-kitanya jawabnya juga dengan lantang lah, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Oke. Nah itu makanya sebenarnya kalau dibilang nikah di Nasrani susah. kayaknya ya. Satu-satunya cara kalau nggak mau susah, setelah dari situ berdua nih pindah dulu ya, pindah agama ya, tak langsung udah ibarat kata ya, masuk Muslim saya dulunya gitu ya, udah pengadilan agama saya mau cerai, masuk Muslim udah nih dua nih ya, tiba-tiba balik lagi mau ke agama awal dua-duanya, kayaknya masih disatuin atau enggak? Kayaknya enggak ya, kalau udah misah gitu. Iya tapi kan ya yang penting asal itu aja dia apa namanya, dia ya tadi saya bilang nulis surat itu loh, bahwa saya sudah saya keluar dari sini, saya
udah menganut agama lain gitu kan, pakaian gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang orang rata-rata ngomong, ih enaknya masuk Nasrani gitu ya, buat orang Nasrani sendiri, kata siapa enak, lu aja mikirnya coba join udah gitu ya, enak dari mana gitu, lu mikirnya enaknya cuman karena agak bebas itu. Bebas, terus dia kata, ih yang di kita aja haram, masa lu boleh makan? Lu gini, ternyata sulap. Iya tuh. Nyala. Dulu anak didiknya saya. Kamule. Anak didik dari tol pak. Terus apa deh? Terus jadi gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong, gini nih, lu Nasrani terus lu pisah nih sama istri lu, misalkan ya lu pisah sama istri lu, mungkin buat di pengadilan di negara Indonesia lu pisah, memang udah lu mau nikah lagi sok, istri lu mau nikah lagi sok gitu. Tapi selama catatan di buku atasnya ini di Vatikannya, misalkan nama lu dan nama ini masih tercantum, masih agama yang itu, lu tetap menyatu, nggak bisa. Jadi satu-satunya cara ya keluar. Ya mungkin satu-satunya cara ya itu keluar dari situ, lu ya carilah ya yang lain gitulah, tempat yang lain gitu kan, masuk situ join, ya udah gitu, lu coba di situ. Itu begitu. Seperti itu penjelasannya. Malah dari sekarang kayak si Davi tuh udah ditawarin mau jadi Miss Dinar nggak awalnya teh. Di situ kan yang pembantu pelayan gereja kan, kalau ada misa dia bawain tongkat, yang bawain segala macam itu kan, tongkat untuk ini segala macam. Kalau misalkan dia mau terus ya gitu, kalau dia tiba-tiba kok gitu ya dapat di ininya, bisa jadi dia udah tahu, udah diiming-imingi 2. Nanti kalau emang mau kayak gitu udah selesai, nanti mau sakramennya apa? Sakramen itu apa? Ya kan kalau sakramen pernikahan tuh diikat dengan ada 2 sakramen, sakramen perkawinan atau sakramen imamat. Apa itu? Imamat tuh kalau nggak salah ingat gue jadi pastor. Udah deh. Ya kan orang lebih mikir, udahlah sakramen pernikahan aja. Oh berat yang A. Berat dong. Iya sih. Nggak bisa, nggak boleh nikah. Ya kan harus setia. Sama yang di atas harus setia. Setiap minggu harus korbanin misa. Ada kurban gak sih? Hah? Kurban apa dulu? Idul Adha. Kita kurbannya setiap hari sih. Apaan? Babai. Guys, mal balik Loh iyalah bener dong. tutup ya. Tutup aja lah. Mati lagi. Gak bisa. Obrolan yang lain lagi lah.